Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya Rahmadita Afriani dari kelas A319 maka akan menyampaikan materi tentang bakteri. Mari kita belajar bersama tentang bakteri. Kita masuk ke dalam materi ilmu yang mempelajari tentang bakteri khusus yang dinamakan bakteriologi. Bakteriologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri pada lingkungan hidup yang ditempati. Bakteriologi dapat dikategori sebagai ilmu biologi bakteri. Menurut bakteri itu menimbulkan yang tidak baik pada manusia, namun bakteri memberikan efek yang baik, contoh bidang pertanian, bidang pangan. Bidang pangan itu sebagai media, contohnya tape ya. Selanjutnya kita pelajari tentang struktur dasar sel bakteri. Yaitu ada yang namanya membran sel. Yang kedua sitoplasma, yang ketiga nukleat, DNA. Kalau membran sel itu bersifat semi-permeable. Semi-permeable itu berfungsi untuk mengatur keluar masuknya ke zat ke dalam sel. Sitoplasma itu merupakan cairan yang berada pada sel. Itu berfungsi untuk menampung atau tempat berlangsungnya reaksi metabolik ya. DNA itu fungsinya untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat bakteri tersebut. Flagella itu fungsinya untuk bergerak. Kalau untuk ribosom itu fungsinya sebagai proses tempat sintesis protein. Kemudian ada yang dinamakan mesosom. Mesosom itu seperti benjolan, masuknya ke dalam membran sel ya. Jadi organel itu berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan peran dinding sel baru. Kemudian pada kondisi tertentu itu ada bakteri yang membentuk endospora, misalnya Clostridium dan Bacillus. Nah, endospora itu untuk apa sih? Ya, endospora itu suhu ekstrim menurut bakteri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bakteri prokariot dan eukariot. Perbandingan sel eukariot dan prokariot. Kalau prokariot itu kadang dalam organel itu tidak ada. Namun pada eukariot itu berbagai tipe atau penyusun sel itu lebih lengkap ya. Artinya eukariot itu lebih kompleks pada prokariot. Nah, sekarang kita fokus pada ukuran bakteri. Bakteri itu sangat kecil sekali ya, maka untuk melihatnya itu perlu bantuan alat
mikroskop ya. Maka dari itu bakteri itu masuk kategori atau masuk bidang ilmu mikrobiologi karena sangat kecil sekali ya, mikrobakteri itu sangat kecil sekali soalnya. Selanjutnya, bakteri itu merupakan organisme mikroskop. Rata-rata itu diameternya 1,25 mikrometer. Jadi mikrometer itu adalah 1/1.000.000 meter. Kemudian bakteri yang kecil itu adalah namanya dialis pneumosintesis dengan panjang tubuh 0,15 sama dengan 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri terbesar itu adalah namanya Spirillum fluentes. Panjang tubuhnya itu 13-15 mikrometer. Ukuran bakterinya itu tadi yang lihat panduannya itu alat mikroskop ya. Selanjutnya ada bentuk bakteri. Bentuk bakteri itu ada 3 macam ya, 3 macam. Ada basil, coccus, spiral. Bentuk bakteri basil atau batang itu ada monobasil, diplobasil, streptobasil. Jadi terdiri dari 1 sel. Itu kemudian 2 sel yang bergandengan itu ada, atau 4 sel yang bergandengan. Itu bentuk-bentuk bakteri basil atau batang ya. Kemudian ada coccus, itu ada monococcus 1, terus diplococcus 2, terus staphylococcus itu bentuknya tuh segitiga. Kalau streptococcus itu bentuknya memanjang atau rangkaian ular. Kalau sarkina itu bentuknya bidang ruang seperti kubus. Kalau tetracoccus itu bidang datar ya bentuknya. Kemudian ada bentuk spiral. Kemudian ada bentuk vibrio, spiroseta, ada tampak di gambaran itu ya. Nah, kemudian ada perkembangbiakan bakteri. Bakteri itu berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik ya, dan membelah diri. Apa sih yang dimaksud rekombinasi genetik itu? Ya, saya jelaskan. Rekombinasi genetik yaitu perpindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara 2 sel bakteri. Selanjutnya ada pembelahan diri secara biner, secara langsung. Itu adalah 1 bakteri membelah menjadi 2 menjadi 4 dan seterusnya ya. Sifat sel dari hasil pembelahan biner itu sama dengan sel induknya ya. Ada macam rekombinasi genetik ya pada bakteri, yaitu ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi itu merupakan perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Kalau transduksi itu pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantaran virus. Kalau konjugasi itu bergabungnya bakteri dengan membentuk jembatan untuk pemindahan genetik. Selanjutnya ada pembelahan diri secara langsung pada ada sel induk. DNA-nya itu memiliki menjadi 2 ya. Membran sel itu menjadi 2, ada bakteri baru.
Selanjutnya flagella. Flagella itu bulu-bulu cabuk ya. Kalau flagel itu bulu-bulu cabuk. Ada macam-macam, ada monotrik, lopotrik, amfitrik, dan peritrik ya. Kita lanjut berdasarkan sumber oksigennya. Yang diperlukan itu dalam proses respirasi itu bakteri dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama bakteri aerob, yang kedua bakteri anaerob ya. Pengertiannya, bakteri aerob itu adalah menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misalnya Nitrococcus. Kalau bakteri anaerob itu yaitu tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misalnya Streptococcus lactis ya. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen itu dikelompokkan menjadi bakteri aerob obligat, bakteri aerob obligat, bakteri anaerob fakultatif ya. Berdasarkan cara memperoleh makanannya itu ada bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Kalau bakteri heterotrof itu adalah bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya, itu tidak dapat menyusun makanan sendiri. Sekarang bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Bakteri autotrof itu dibagi menjadi dua, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Kalau bakteri fotoautotrof itu adalah mengubah anorganik menjadi organik melalui fotosintesis yang dibantu dengan cahaya. Kalau bakteri kemoautotrof itu adalah bakteri yang digunakan energi yang dikelompokkan pada saat terjadi zat kimia dari molekul kompleks yang menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Contohnya nitrosomonas, terus ada Nitrococcus ya. Bakteri itu penyebab penyakit pada ada Salmonella typhus. Nah, Salmonella typhus itu penyakit tifus ya. Sekian, terima kasih atas presentasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.